Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kali ini saya dan teman-teman akan memaparkan materi tentang makna filsafat pada zaman Yunani kuno, klasik, dan pertengahan, beserta pemikiran tokoh-tokohnya. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu Zidan Hanif Syahlubis dengan NIM 14, saya sendiri Rosa Anggraini dengan NIM 33, dan teman saya satu lagi yaitu Rafdi Septian dengan NIM 34. Latar belakang, makna filsafat pada zaman Yunani kuno, klasik, dan pertengahan adalah perubahan dan perkembangan pemikiran manusia dari mitos menuju rasio, serta upaya memahami alam dan kehidupan secara rasional. Nah, makna filsafat zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan sekitar 200 sebelum Masehi, filsafat berkembang sebagai hasil keheranan manusia terhadap alam dan kebutuhan menjelaskan fenomena alam secara rasional, bukan berdasarkan mitos atau kepercayaan magis. Filsafat ini mengedepankan pemikiran kritis dan investigasi alam serta kehidupan. Tokoh-tokoh penting seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai menolak penjelasan mitos dan menggunakan akal pikiran atau logos atau rasio sebagai dasar pengetahuan. Filsafat pada masa ini fokus pada masalah kosmos atau alam semesta dan mulai membangun cabang ilmu seperti politik, etika, logika, dan metafisika. Berikutnya yaitu makna filsafat zaman klasik yang akan diteruskan oleh teman saya yaitu Zidan Hanif Syahlubis. Baik, zaman klasik di Yunani adalah masa puncak perkembangan filsafat dengan tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membahas secara mendalam berbagai aspek kehidupan seperti hakikat manusia, etika politik, metafisika, dan logika. Pada periode ini, filsafat tidak hanya menjelaskan alam semesta, tetapi juga menekankan pencarian, kebenaran, kebijaksanaan, dan kehidupan yang baik secara rasional. Zaman ini juga merupakan transformasi penting dari filsafat alam yang disebut kosmosentris ke filsafat yang lebih luas mencakup humanisme dan etika. Selanjutnya makna filsafat zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, filsafat lebih banyak dikembangkan dalam konteks agama dan teologi, terutama di Eropa dengan pengaruh besar dari agama Kristen. Filsafat digunakan untuk menjembatani akal dan iman, serta untuk memahami karya-karya para filsuf Yunani klasik dalam kerangka kepercayaan agama. Selain itu, konsep tentang ilmu dan filsafat mulai diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sistematis dan logis yang bersesuaian dengan dogma agama. Baik, inilah beberapa tokoh di pemikiran filsafat Yunani kuno. Yang pertama adalah Thales, 624 sampai 606 sebelum Masehi. Disebut bahwa filsafat Yunani berpendapat bahwa unsur utama pembentukan alam semesta adalah air. Ia juga mempelopori filsafat alam dan mengembangkan matematika dan astronomi. Thales menjelaskan fenomena alam secara rasional, misalnya bulan bersinar karena pantulan cahaya matahari. Selanjutnya ada Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Dikenal sebagai bapak matematika, terutama teorema Pythagoras. Ia juga percaya pentingnya pembersihan rohani agar jiwa manusia bahagia. Pythagoras mendirikan lembaga pendidikan Pythagoras Society. Selanjutnya ada Socrates, 469 sampai 399 sebelum Masehi, bapak filsafat barat, fokus pada etika dan kesusilaan, memperkenalkan metode bertanya yang dikenal sebagai metode Sokratik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mengenal diri sendiri. Dan yang keempat ada Plato, murid Socrates, mendirikan akademi. Ia percaya bahwa dunia ide atau bentuk ideal adalah realitas sejati dan dunia fisik hanya bayangan dari dunia ide tersebut. Selanjutnya ada Aristoteles, murid Plato, menekankan pada observasi empiris dan logika. Ia membagi ilmu pengetahuan ke berbagai cabang termasuk etika politik, biologi, dan metafisika. Aristoteles menilai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan penting dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya ada tokoh dan pemikiran filsafat klasik yang akan dijelaskan oleh Baik, pada masa klasik, tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan landasan utama filsafat barat dengan penekanan pada pencarian kebenaran, kehidupan etis, dan rasionalisme. Mereka semakin memperluas kajian filsafat dari alam ke etika dan masyarakat. Tokoh dan pemikiran filsafat pada zaman pertengahan. Yang pertama yaitu Agustinus pada tahun 354 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Menggabungkan filsafat Plato dengan doktrin Kristen, memperkenalkan gagasan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran melalui iman dan pikiran yang terbimbing pada Tuhan. Yang kedua,
Anselmus mengembangkan filsafat skolastik dan pemikiran tentang hubungan iman dengan rasio. Filosofi utamanya adalah credo aut intelligem. Saya percaya supaya saya mengerti. Menunjukkan pentingnya iman sebagai dasar pengetahuan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yang terakhir, Thomas Aquinas menyatukan filsafat Aristoteles dengan teknologi Kristen, menegaskan bahwa akal dapat digunakan untuk memahami kebenaran iman dan dunia ciptaan Tuhan. Selanjutnya, pemikiran beberapa tokoh filsafat tentang makna filsafat. Plato berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli atau hakikat kenyataan yang sebenarnya. Filsafat bagi Plato adalah usaha memahami realitas di balik dunia fisik yang tampak. Selanjutnya yaitu Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang luas meliputi metafisika, logika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Filsafat adalah pencarian kebenaran tentang hakikat segala sesuatu yang eksis. Selanjutnya menurut Socrates yaitu filsafat adalah ilmu yang berupaya memahami hakikat alam dan realitas melalui pertanyaan dan penalaran, memfokuskan pada pengembangan akal budi dan kesadaran diri. Selanjutnya yaitu menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang alam maujud yang bertujuan untuk memahami hakikat yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan agama. Filsafat adalah sinergi antara pengetahuan rasional dan ajaran agama. Selanjutnya pemikiran beberapa tokoh filsafat tentang makna filsafat. Yang pertama yaitu Bertrand Russell. Tidak ada detail langsung dikutipkan, namun Russell secara umum mengartikan filsafat sebagai penelaahan kritis dan refleksif mengenai berbagai masalah mendasar yang tidak bisa dijawab secara pasti oleh ilmuwan empiris. Yang kedua yaitu Tacitus. Filsafat adalah pemikiran radikal, sistematis, dan universal yang menelusuri akar permasalahan dan mengintegrasikan pengetahuan menjadi pandangan komprehensif tentang alam semesta dan makna hidup. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup epistemologi atau apa yang dapat kita ketahui, etika, apa yang boleh kita kerjakan, agama, sampai di mana pengharapan kita, dan antropologi, filsafat, apa itu manusia. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu filsafat Yunani memulai pemikiran rasional tentang alam dengan tokoh seperti Thales yang menganggap air sebagai asal mula segala sesuatu. Zaman klasik menyempurnakan pemikiran ini lewat Socrates, Plato, dan Aristoteles yang menekankan pencarian kebenaran dan etika. Pada zaman pertengahan, filsafat banyak dipengaruhi oleh agama dengan tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas yang mencoba mengharmoniskan iman dan akal. Secara umum, filsafat berarti usaha mencari kebenaran dan makna hakikat tentang alam manusia dan kehidupan secara rasional dan sistematis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn, bro.